Malam itu suasana di dalam mobil terasa hening. Raffi, Doni, dan Vina menatap jalanan sempit yang hanya disinari lampu mobil. Jalanan berliku, diapit oleh hutan bambu yang rimbun. Sesekali terdengar suara-suara aneh seperti ranting patah dan desir angin yang tidak biasa. Serius? Vin, desa ini tuh emang beneran angker? Tanya Doni sambil meneguk air mineral. Suaranya terdengar gugup. Aku nggak yakin sih. Tapi dari info yang aku dapat, ada satu bangunan tua yang disebut warga sebagai rumah angin. Katanya, tempat itu dulunya dipakai untuk ritual pesugihan. Banyak yang bilang siapapun yang masuk ke sana, nggak akan pernah keluar lagi. Jawab Vina sambil tetap fokus pada GPS. Raffi tersenyum tipis. Justru itu kenapa kita kesini. Aku mau buktiin, apa benar semua cerita itu cuma mitos. Mobil mereka akhirnya memasuki gerbang desa. Sebuah gapura tua yang dipenuhi lumut menyambut mereka. Bertuliskan samar-samar. Selamat datang di Desa Margajati. Setibanya di rumah penginapan sederhana yang mereka sewa, pemilik rumah, seorang pria tua bernama Pak Harjo, menyambut mereka dengan tatapan tajam bercampur cemas. Kalian anak-anak kota mau apa datang ke desa ini? Tanya Pak Harjo dengan nada serius. Raffi menjawab. Kami cuma pengen tahu soal rumah angin, Pak. Mau dokumentasi buat channel YouTube. Mendengar itu, wajah Pak Harjo langsung berubah pucat. Ia menarik napas panjang, lalu menatap mereka satu persatu. Rumah itu bukan tempat untuk main-main. Nah, banyak yang penasaran, tapi nggak semua bisa pulang dengan selamat. Doni langsung panik. Kayaknya kita balik aja deh, Vi. Beneran, gue udah nggak enak nih. Tapi Raffi menggeleng. Kita udah sampai sini. Sayang kalau nggak dilanjutin. Pak Harjo kemudian duduk di kursi kayu, lalu mulai bercerita pelan. Dulu, puluhan tahun lalu, rumah angin adalah tempat ritual pesugihan paling kejam. Orang yang pengen kaya, jabatan, atau kekuasaan datang ke sana bawa tumbal manusia. Biasanya perempuan atau anak kecil. Arwah mereka terperangkap di rumah itu, dan sampai sekarang rumah itu berdiri, nunggu korban baru. Semua terdiam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Pak Harjo menatap mereka dengan mata merah. Kalau kalian nekat siap-siap saja, bukan cuma lihat, tapi kalian bisa jadi bagian dari mereka yang terjebak di dalam sana. Tiba-tiba terdengar suara, duk duk duk. Dari atap rumah. Semua langsung menoleh. Doni menelan ludah. Apaan tuh? Suara apaan tuh? Pak Harjo berdiri perlahan. Itu, tandanya mereka tahu, ada orang baru yang nyari masalah sama rumah angin. Suasana malam itu berubah mencekam. Angin bertiup kencang, membuat daun-daun bambu di luar bergesekan, menimbulkan suara yang nyaris seperti bisikan. Pak Harjo berjalan pelan ke arah jendela, lalu menutup rapat tirainya. Ia menoleh ke arah Raffi, Doni, dan Vina dengan tatapan yang tidak main-main. Kalian harus paham, ini bukan tempat untuk main-main. Rumah angin itu bukan rumah biasa. Sekali masuk, kalau tidak tahu caranya keluar, kalian akan selamanya terkunci di dalam sana. Doni memeluk dirinya sendiri. Tubuhnya mulai gemetar. Vin, serius deh, kita pulang aja. Gue udah nggak enak banget. Ini beda, beneran beda. Vina yang sejak tadi berusaha bersikap rasional pun mulai merasa ada sesuatu yang memang tidak beres. Tapi Raffi masih terlihat keras kepala. Pak, apa benar seangker itu? Atau cuma cerita buat nakut-nakutin biar nggak ada yang ganggu tempat itu? Tanyanya setengah menantang. Pak Harjo menghela napas panjang. Bukan cuma cerita. Ada sebab kenapa warga sini nggak ada yang berani mendekat ke sana. Apalagi setelah maghrib. Bahkan siang hari pun, nggak ada yang mau lewat di depan rumah itu. Ia kemudian membuka laci kecil di meja ruang tamu. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kain putih kusam yang dililitkan pada sebuah benda panjang. Saat kain itu dibuka, tampak sebuah kunci tua yang sudah berkarat, dengan ukiran aneh di pegangannya. Ingat baik-baik, ini kunci rumah angin. Rumah itu tidak bisa dibuka dengan tangan kosong. Pintu depannya seperti hidup,
seperti sadar. Dia akan memilih siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak akan pernah keluar. Raffi mendekati kunci itu. Matanya menatap lekat-lekat. Kunci ini bisa buka pintunya, Pak. Pak Harjo mengangguk pelan. Bisa. Tapi kuncinya cuma bisa membuka pintu. Untuk keluar, kalian harus tahu caranya sendiri. Tidak. Pak Harjo berhenti sejenak. Suaranya berubah lirih. Kalian akan jadi bagian dari rumah angin selamanya. Vina menatap Raffi tajam. Vi, serius. Ini gila. Kita harus pikir ulang. Jangan nekat. Biarin aja itu tempat tetap jadi misteri. Tapi Raffi menggeleng. Aku harus tahu kebenarannya. Vin. Terlalu banyak orang yang cuma percaya cerita tanpa bukti. Kita nggak datang buat nantang, cuma buat tahu. Pak Harjo menatap mereka satu persatu. Kalau memang kalian sudah yakin, datanglah sebelum maghrib. Jangan pernah masuk setelah matahari terbenam. Dan jangan pernah buka pintu yang ada di lantai paling belakang rumah itu. Doni langsung refleks bertanya. Kenapa, Pak? Pak Harjo hanya tersenyum getir. Karena itu, bukan pintu untuk manusia. Angin kembali bertiup kencang. Suara, duk duk duk. Terdengar lagi, kali ini dari loteng rumah Pak Harjo. Semua langsung menoleh ke atas. Tanpa sadar, Vina memegang tangan Raffi erat, dan Doni berbisik pelan. Aku rasa, kita udah nggak bisa mundur sekarang. Pagi itu, kabut tebal menyelimuti desa Margajati. Matahari pun seakan enggan menampakkan dirinya. Suasana terasa suram. Seolah alam ikut memberi pertanda buruk atas apa yang akan mereka lakukan. Raffi, Doni, dan Vina berdiri di depan penginapan, menyiapkan peralatan seadanya, kamera, senter, dan beberapa tali. Meski masih ragu, Doni tetap ikut, lebih karena takut ditinggal sendirian daripada karena keberanian. Kita beneran mau lanjut, Vi? Tanya Doni sambil menatap ke arah hutan bambu yang menjadi jalan menuju rumah angin. Raffi menarik napas panjang. Iya, Don. Ini kesempatan kita. Kita bakal buktiin apakah tempat itu cuma mitos atau beneran ada sesuatu di sana. Vina menatap keduanya tajam. Gue ikut tapi satu syarat. Kalau ada hal aneh, kita langsung balik. Jangan sok berani. Jangan sok pahlawan. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang dipenuhi semak dan ilalang tinggi. Udara di sepanjang jalan itu terasa berbeda. Dingin, berat, dan seperti ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Setelah hampir setengah jam berjalan, tibalah mereka di depan sebuah bangunan tua yang benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Rumah angin. Rumah itu tampak rapuh, berdinding kayu lapuk, dengan atap sebagian sudah runtuh. Anehnya meskipun tanpa genteng yang utuh, suara "wow-wow" angin terdengar bergema di dalamnya. Seperti ada lorong kosong yang menyalurkan suara itu. Vina menelan ludah. Gila rumah ini, auranya berat banget. Doni menatap pintu depannya yang tertutup rapat, dengan gembok besar berkarat. Tapi anehnya, daun pintunya terus bergoyang, seperti tertiup angin dari dalam, bukan dari luar. Raffi mengeluarkan kunci tua pemberian Pak Harjo. Dengan tangan bergetar, ia memasukkan kunci itu ke lubang. Klek, suara gembok terbuka. Saat mereka mendorong pintunya, bau anyir langsung menyeruak. Bau darah, bau bangkai, bercampur dengan bau kayu lapuk. Ruang pertama adalah ruang tamu kosong. Hanya ada kursi kayu patah dan meja penuh debu. Dindingnya penuh dengan coretan-coretan aneh, simbol-simbol yang mereka tidak pahami. Di salah satu sudut, ada sebuah cermin tua yang retak. Tapi yang membuat mereka terpaku di cermin itu, bayangan mereka bertiga tanpa ada satu sosok tambahan, sosok perempuan berambut panjang berdiri di belakang Doni. Doni menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Vin, gue rasa, kita harus balik, gue nggak mau lanjut. Suaranya gemetar. Tiba-tiba, buk. Pintu utama tertutup dengan keras dan kunci di tangan Raffi patah di dalam lubang. Vina langsung menarik tangan Raffi. Gila, kita terkunci. Kunci patah. Vi,
Raffi mencoba mendorong pintu. Tidak bergerak. Ia memukul dan menendang. Tapi pintu itu seperti berubah menjadi batu. Kokoh tak tergoyahkan. Dari dalam rumah, suara angin semakin keras. Tapi anehnya, tidak ada satupun jendela yang terbuka. Dan kemudian, terdengar suara. Bisikan dari dalam rumah. Selamat datang, kalian tidak akan keluar sebelum membayar harga. Doni jatuh terduduk. Wajahnya pucat. Vin, kita beneran kejebak di sini. Mereka saling menatap dengan wajah penuh ketakutan. Permainan baru saja dimulai. Suasana di dalam rumah angin semakin mencekam. Setelah pintu utama tertutup rapat dan kunci patah, rasa panik mulai menguasai mereka. Raffi terus mencoba menendang pintu. Sial, ini nggak bisa dibuka. Kayak bukan pintu kayu lagi. Berat banget. Doni terduduk di lantai. Wajahnya semakin pucat. Tubuhnya gemetar hebat. Vin, gue ngerasa ada yang merhatiin kita. Dari tadi, dari dalam sana. Bisiknya lirih sambil menunjuk ke arah lorong gelap di ujung rumah. Vina mencoba menenangkan diri, menyalakan senter. Oke, kita nggak bisa keluar sekarang. Kita cari pintu belakang, atau apapun yang bisa jadi jalan keluar. Perlahan mereka berjalan menyusuri lorong sempit. Dinding kayu di sisi kanan dan kiri dipenuhi bercak hitam seperti bekas darah yang mengering. Bau anyir semakin menusuk hidung. Tiba-tiba, krek. Suara lantai kayu berderit, bukan dari langkah mereka, tapi dari atas, dari loteng. Semua terdiam, menatap ke langit-langit yang retak dan bolong di beberapa bagian. Suara itu jelas. Seperti ada seseorang yang berjalan pelan, lalu berhenti tepat di atas mereka. Doni berbisik. Itu suara apa, Vi? Raffi menatap ke atas, lalu menjawab. Gue juga nggak tahu. Tanpa aba-aba, tiba-tiba terdengar suara langkah cepat. Duk. Seperti ada yang berlari di loteng, menuju arah depan. Lalu hening. Mereka bertiga menatap satu sama lain. Napas tertahan. Tek. Suara ketukan dari dalam salah satu kamar yang ada di sisi kanan lorong. Vina menyorotkan senter ke arah pintu kamar itu. Pintu kayu dengan cat yang sudah mengelupas. Tertulis samar dengan kapur putih. Jangan dibuka. Doni mundur perlahan. Gue rasa kita jangan buka itu, Vi. Namun, perlahan, tanpa disentuh, pintu itu bergerak sendiri, membuka. Krek! Dari celah pintu yang terbuka, tampak sebuah ruangan kosong. Hanya ada satu kursi kayu dan sebuah boneka manusia terbuat dari kain lusuh, rambutnya dari ijuk, dengan mata terbuat dari kancing. Raffi melangkah pelan mendekati. Ini apaan? Tiba-tiba, mata boneka itu bergerak. Menatap ke arah mereka. Seketika, terdengar suara tawa perempuan pelan, menggema dari segala arah. Hahaha, selamat datang, kalian sudah memilih untuk tidak pulang. Lampu senter tiba-tiba berkedip mati, lalu nyala lagi. Dan saat nyala, di belakang Doni, ada sosok perempuan berdiri. Rambut panjang menutupi wajah, bajunya sobek, dan kedua kakinya tidak menapak lantai. Vina menjerit. Doni! Belakangmu! Doni menoleh, dan sosok itu langsung menghilang menembus tembok, meninggalkan bau busuk yang menyengat. Doni hampir pingsan. Gue nggak kuat. Vi, gue nggak kuat. Tapi Raffi berusaha tetap tegar. Kita harus keluar. Kita cari pintu belakang. Cepat sebelum ada yang lebih parah terjadi. Mereka kembali berlari menuju lorong. Namun, begitu mereka melewati cermin tua yang pecah di ujung lorong, bayangan mereka bertiga terlihat jelas, dengan tambahan satu bayangan perempuan berdiri tepat di tengah-tengah mereka. Mereka bertiga berdiri membeku di depan cermin retak itu. Napas mereka tercekat melihat bayangan keempat yang tidak seharusnya ada. Bayangan perempuan berambut panjang itu berdiri tepat di antara mereka. Namun, saat menoleh ke samping, tidak ada siapa-siapa. Vina mundur pelan. Matanya melebar.
Gila ini nggak bener bayangan itu jelas banget, Vi. Doni hampir tidak bisa berdiri, tubuhnya gemetar hebat. Kita bakal mati di sini. Kita beneran bakal mati di sini. Raffi menatap ke depan, mencoba menahan rasa takut yang makin menyesakkan dada. Fokus. Kita cari pintu belakang. Nggak boleh panik. Mereka melangkah lebih dalam ke lorong. Anehnya, semakin mereka berjalan, lorong itu seperti tidak pernah habis. Pintu demi pintu di sisi kiri dan kanan seakan berulang sama persis, seperti mereka berjalan dalam lingkaran yang tidak berujung. Krek, krek. Lantai di belakang mereka berderit lagi. Langkah kaki mengikuti mereka. Tapi saat mereka menoleh, tidak ada siapapun. Hanya lorong gelap yang sepi. Tiba-tiba, terdengar suara anak kecil menangis pelan lirih dari salah satu pintu di sebelah kiri. Wahu mamahu. Vina memegang lengan Raffi. Jangan buka. Jangan dengar suara itu. Itu bukan manusia, Vi. Doni menutup telinganya. Tubuhnya sudah mulai gemetar hebat. Gue nggak kuat, gue mau keluar. Namun, pintu itu bergerak sendiri. Terbuka perlahan. Krek. Mereka menoleh dan di dalam ruangan itu terlihat seorang anak kecil. Membelakangi mereka, tubuhnya gemetar, menangis. Raffi mengarahkan senter ke arahnya. Dek? Kamu kenapa? Anak itu tidak menjawab. Hanya menangis, lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya kulit kosong yang membentuk wajah polos tanpa apapun. Anak itu berdiri, lalu berjalan ke arah mereka, pelan-pelan dengan suara kaki menyeret lantai. Klek-klek kakak. Doni menjerit. Tutup pintunya, Vi. Tutup. Raffi segera membanting pintu itu. Brak. Tapi saat pintu tertutup, semua pintu lain di sepanjang lorong ikut terbuka serentak. Dari setiap pintu muncul sosok-sosok mengerikan. Ada yang tanpa kepala, ada yang seluruh tubuhnya hangus, ada yang berlumuran darah, ada juga yang tubuhnya setengah, semuanya menatap ke arah mereka bertiga. Mereka, kalian harus tinggal di sini. Suara serak itu bergema dari segala arah. Doni menjerit histeris. Kita mau keluar. Raffi menarik tangan Doni dan Vina. Lari. Mereka berlari sekuat tenaga menyusuri lorong. Anehnya, lorong itu semakin panjang, semakin gelap, semakin sempit. Tiba-tiba, di ujung lorong, terlihat sebuah pintu kayu tua dengan tulisan samar yang hampir pudar. Pintu keluar. Itu. Cepat! Teriak Vina. Mereka berlari menuju pintu itu. Begitu mereka membuka, yang mereka lihat adalah sebuah ruangan kosong, tanpa jalan keluar. Dan saat mereka menoleh ke belakang, lorong tempat mereka masuk sudah tidak ada. Gelap, hening. Hanya terdengar suara angin berdesir, dan suara bisikan. Tidak ada yang bisa keluar dari rumah angin. Mereka bertiga berdiri terpaku di dalam ruangan kosong itu. Dindingnya kusam, berlumut, dan penuh bercak hitam seperti bekas darah yang sudah kering. Tidak ada jendela, tidak ada celah. Bahkan lorong tempat mereka masuk pun sudah menghilang begitu saja. Vina menatap sekeliling dengan napas tersengal. Gak mungkin. Tadi kita masuk lewat sana, harusnya ada pintu. Doni jatuh terduduk, memeluk lututnya. Kita kejebak, beneran kejebak. Kita nggak bisa keluar. Kita bakal mati di sini. Vin, kita bakal mati. Raffi, meskipun ketakutan, berusaha tetap tenang. Ia mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Tenang, pasti ada jalan. Rumah ini nggak mungkin nggak punya jalan keluar, pasti ada sesuatu. Tiba-tiba, duk. Suara ketukan terdengar dari dinding sebelah kanan. Pelan, teratur. Seolah ada seseorang yang berdiri di balik tembok. Mereka bertiga saling menatap. Napas tercekat. Duk. Suara itu semakin keras.
Kemudian, perlahan, dinding itu mulai retak. Seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalamnya. Retakan itu membentuk garis, membelah tembok perlahan. Sampai akhirnya, kraak! Dinding itu pecah, dan dari dalamnya keluar sesosok makhluk. Perempuan dengan tubuh hancur, wajahnya rusak separuh. Rambut panjang menutupi wajah, dan bau busuk menyengat langsung memenuhi ruangan. Sosok itu melayang perlahan ke arah mereka. Kalian sudah masuk, kalian harus membayar harga, kalian tidak bisa pergi sebelum menuntaskan perjanjian ini. Vina mundur sambil memegang dada. Perjanjian apa? Kita nggak pernah bikin perjanjian apapun. Sosok itu berhenti, lalu tersenyum lebar dengan mulut robek. Siapapun yang masuk sudah menyetujui jadi bagian dari rumah ini, atau menjadi tumbal. Doni menjerit histeris. Gue nggak mau jadi tumbal. Sosok itu mendekat ke arah Doni. Tangannya yang penuh darah terulur. Hampir menyentuh bahunya, tapi tiba-tiba. Brak! Sebuah pintu kecil terbuka di salah satu sisi ruangan yang sebelumnya tidak ada. Pak Harjo muncul dengan membawa tasbih tua dan segenggam kemenyan yang menyala. Allahu Akbar! Teriak Pak Harjo. Sosok perempuan itu langsung mundur. Menjerit keras, suara melengking yang menusuk telinga. Arg. Pak Harjo berdiri di depan mereka. Tubuhnya gemetar tapi suaranya tegas. Cepat, ikuti saya. Ini satu-satunya jalan sebelum rumah ini menelan kalian sepenuhnya. Tanpa pikir panjang, Raffi, Doni, dan Vina langsung lari mengikuti Pak Harjo melewati pintu kecil itu. Mereka masuk ke lorong sempit dan gelap. Namun, baru beberapa langkah. Lorong itu bercabang 3. Pak Harjo berhenti. Wajahnya panik. Sial, jalannya berubah lagi. Rumah ini nggak mau kita keluar cepat. Kita harus pilih. Dari ketiga lorong itu, terdengar suara-suara berbeda. O lorong kiri, suara anak kecil tertawa lirih. O lorong tengah, suara tangisan perempuan. Di lorong kanan, suara desir angin yang kuat seperti bisikan ribuan orang. Raffi menggertakkan giginya. Kita pilih yang mana, Pak? Cepat. Pak Harjo memejamkan mata, lalu berbisik. Kalau kita salah pilih, kita nggak akan pernah keluar dari sini seumur hidup. Pak Harjo berdiri mematung di depan 3 lorong bercabang itu. Keringat dingin membasahi dahinya. Suara-suara dari dalam lorong seakan sengaja menyesatkan pikiran. Doni gemetar hebat, setengah berteriak. Pak, kita pilih yang mana? Jangan lama-lama. Pak, mereka ngikutin kita. Raffi mencoba fokus, menutup telinga dari suara-suara aneh itu. Pak Harjo, tolong cepat. Pak Harjo membuka matanya perlahan, lalu menunjuk ke lorong kanan. Ikuti suara angin. Jangan tergoda suara lainnya. Itu jebakan. Tanpa pikir panjang mereka semua berlari ke lorong kanan. Semakin masuk ke dalam, suara angin berubah, menjadi bisikan-bisikan yang tidak jelas. Terdengar seperti ribuan suara yang bergema di kepala mereka. Tinggallah, tinggallah. Kalian tidak akan pernah bisa keluar. Lorong semakin gelap. Senter yang mereka bawa mulai berkedip. Kemudian, mati total. Gelap gulita. Hanya suara langkah kaki mereka dan bisikan-bisikan menyeramkan yang terdengar. Tiba-tiba, duk, duk, duk. Suara langkah kaki lain mengikuti mereka, cepat mendekat. Vina menoleh ke belakang sambil gemetar. Vi, ada yang ngikutin. Begitu Raffi menoleh, tampak sosok perempuan berbaju merah. Tubuhnya penuh darah, melayang cepat mengejar mereka. Matanya kosong, hitam legam, mulutnya menganga lebar dengan suara jeritan yang menusuk telinga. Cepat lari, teriak Pak Harjo. Mereka berlari sekuat tenaga. Namun tiba-tiba lantai di bawah kaki Doni retak. Kerak! Doni jatuh ke dalam lubang gelap. Doni! Teriak Raffi dan Vina bersamaan. Doni berteriak sekuat tenaga. Vi! Tolong! Arg! Suaranya semakin mengecil, lalu hening.
Raffi hampir saja melompat ke lubang itu. Tapi Pak Harjo menariknya keras. Jangan. Kalau kamu ikut, kamu nggak akan balik. Vina menangis histeris. Doni. Doni. Pak Harjo menggertakkan giginya. Satu tumbal, rumah ini sudah mengambil satu tumbal. Tapi belum cukup. Kita harus keluar sekarang sebelum giliran kita. Mereka melanjutkan lari. Tanpa Doni. Namun rasa bersalah dan ketakutan menyelimuti pikiran mereka. Setelah berlari cukup jauh, lorong itu akhirnya terbuka, menuju sebuah ruangan besar. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh, berlumuran darah, dan tumpukan tulang manusia di sekelilingnya. Pak Harjo berhenti. Napasnya terengah. Ini pusatnya, tempat semua perjanjian dilakukan, tempat semua arwah terikat. Kalau kita bisa hancurkan lingkaran ini, mungkin kita bisa keluar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sosok perempuan berbaju merah itu muncul lagi. Kali ini tidak sendiri. Puluhan sosok hitam tanpa wajah berdiri di belakangnya. Suaranya menggema keras. Tidak ada yang boleh keluar. Puluhan sosok hitam tanpa wajah berdiri melingkari ruangan. Di tengah, sosok perempuan berbaju merah itu melayang perlahan. Tubuhnya berlumuran darah. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Dari mulutnya keluar suara lirih namun tajam. Tidak ada yang boleh keluar, semua yang masuk harus tinggal, harus menjadi bagian dari rumah angin. Vina menatap sekeliling dengan napas memburu. Tubuhnya gemetar hebat. Kita nggak akan selamat. Pak, mereka terlalu banyak. Raffi menelan ludah. Menggenggam tangan Vina erat. Pak, apa yang harus kita lakukan? Cepat. Pak Harjo menaburkan kemenyan ke lantai. Membaca doa dengan suara bergetar. Lingkaran ini sumber kekuatan rumah angin. Kalau kita hancurkan, mungkin saja kita bisa melemahkan mereka, atau membuka jalan keluar. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, sosok perempuan berbaju merah itu menjerit keras. Kalian sudah memilih mati di sini. Semua sosok hitam menyerbu, merangkak berjalan cepat ke arah mereka. Raffi menarik Vina. Lari. Mereka berlari mengitari lingkaran ritual, tapi tiba-tiba tubuh mereka seperti ditarik, kaki terasa berat, seperti ada tangan-tangan tak kasat mata yang mencengkeram pergelangan mereka. Jangan pergi, tinggal. Suara-suara itu berbisik di telinga mereka, semakin lama semakin keras menusuk kepala. Pak Harjo menggigit jarinya sendiri hingga berdarah. Lalu meneteskan darahnya ke lingkaran itu sambil berteriak. Dengarkan aku. Semua perjanjian ini aku putuskan. Aku tidak mau lagi menjadi bagian dari kalian. Tiba-tiba, lingkaran darah itu menyala merah. Lalu, retak, krak. Sosok-sosok hitam itu berhenti, menjerit. Tidak aak. Satu persatu mulai terbakar. Meleleh. Hilang dalam kepulan asap hitam pekat. Perempuan berbaju merah itu terbang tinggi, berputar-putar di langit-langit ruangan, sambil menjerit kesakitan. Dari tubuhnya keluar api hitam yang menjalar ke seluruh dinding rumah. Kalian tidak akan pernah keluar. Jeritannya menggelegar. Pak Harjo menarik Raffi dan Vina ke sebuah pintu kecil yang muncul di dinding. Pintu yang sebelumnya tidak ada. Pintu itu. Cepat. Mereka berlari ke pintu itu. Membukanya, namun di balik pintu itu. Bukan jalan keluar, melainkan sebuah tangga kayu yang menurun. Menuju ruang bawah tanah yang gelap gulita. Vina menoleh ke Pak Harjo. Ini apa lagi, Pak? Kenapa bukan jalan keluar? Pak Harjo menggeleng dengan napas tersengal. Aku nggak tahu rumah ini, masih nggak mau kita pergi. Kita harus terus cari jalan. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari bawah tangga. Pelan, berat beriringan dengan suara besi berderit. Seperti rantai yang diseret. Krek, sahaha. Mereka bertiga saling menatap dengan wajah pucat. Dari bawah, terdengar suara berat pelan, tapi jelas. Kenapa kalian masuk ke tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi?
Tangga kayu tua itu berderit setiap mereka melangkah turun. Udara semakin dingin. Bau anyir bercampur bau busuk semakin menusuk hidung. Vina menutup hidungnya sambil berjalan di belakang Pak Harjo dan Raffi. Krek, krek, sahahai sahaha. Suara rantai diseret itu semakin jelas. Raffi berbisik pelan. Pak, suara itu apa? Pak Harjo menatap ke bawah dengan wajah tegang. Itu suara penjaga ruang bawah tanah, makhluk terakhir yang menjaga inti kutukan rumah angin. Begitu mereka sampai di lantai bawah, mereka terpaku. Sebuah ruangan luas, penuh dengan sangkar besi berisi tulang belulang manusia. Di tengah ruangan ada sebuah patung besar berbentuk manusia setengah hewan. Wajahnya menyeramkan dengan tanduk panjang, matanya kosong, mulutnya menganga seperti ingin menelan siapapun yang melihatnya. Dari balik patung itu, muncul sosok penjaga. Tinggi, besar, tubuhnya penuh luka bernanah, tangan dan kakinya terikat rantai besar. Wajahnya tertutup kain hitam berlubang hanya di bagian mata yang bersinar merah menyala. Makhluk itu menyeret rantai besinya sambil berjalan perlahan ke arah mereka. Kenapa? Kalian? Ini? Raffi menarik Vina mundur. Pak, kita harus gimana? Kita nggak bisa lawan itu. Pak Harjo buru-buru membuka tasnya, mengeluarkan seikat daun kelor, segenggam garam kasar, dan seutas benang merah. Dengerin baik-baik, makhluk ini cuma bisa dilemahkan, bukan dilawan. Kita harus selesaikan ritual pemutusan kutukan, atau kita semua mati. Vina menangis gemetar. Tapi, Doni, kita ninggalin Doni. Raffi memegang tangan Vina erat. Kalau kita nggak keluar, kita semua bakal nyusul Doni. Makhluk itu melangkah lebih dekat. Suara rantainya semakin keras. Kalian harus jadi bagian dari sini. Brak! Makhluk itu menghantam lantai dengan rantai besinya. Lantai bergetar hebat, debu dan batu beterbangan. Pak Harjo dengan cepat melempar garam dan daun kelor ke arah makhluk itu. Makhluk itu mundur, menjerit asap hitam keluar dari tubuhnya, namun tidak hilang, hanya melemah. Pak Harjo berteriak. Cepat! Cari simbol segel di sekitar patung itu. Hancurkan. Itu sumber kekuatannya. Raffi dan Vina berlari ke arah patung besar itu. Di belakang patung mereka menemukan sebuah lingkaran besar dari tali ijuk, paku-paku berkarat, dan kain kafan yang menghitam. Di tengahnya ada boneka manusia yang ditusuk puluhan paku. Raffi berteriak. Pak! Ini dia. Apa yang harus kita lakukan? Pak Harjo dengan cepat melempar benang merah ke arah lingkaran itu. Putus. Putus semuanya. Putus tali itu. Tanpa pikir panjang, Raffi dan Vina menarik dan merobek tali ijuk itu, mematahkan paku-paku karatan satu persatu hingga kraak. Patung besar itu retak dan runtuh menjadi debu. Makhluk besar itu menjerit keras. Tubuhnya terbakar api hitam, hingga hancur menjadi abu. Ruang bawah tanah itu berguncang hebat, batu-batu jatuh dari langit-langit, dinding mulai retak. Pak Harjo berteriak. Rapih! Vina! Cepat! Kita harus keluar. Rumah ini mau runtuh. Tiba-tiba, di balik runtuhan dinding, muncul sebuah pintu kayu tua dengan cahaya terang dari celahnya. Pintu itu seperti pintu keluar. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga berlari ke arah pintu itu, membukanya dan cahaya putih menyilaukan. Begitu pintu itu terbuka, cahaya putih menyilaukan langsung menyergap pandangan mereka. Udara berubah hangat, tidak lagi bau busuk dan anyir seperti sebelumnya. Vina menggenggam erat tangan Raffi. Vi, ini beneran jalan keluar? Suaranya gemetar, penuh harapan tapi juga ragu. Pak Harjo menatap lurus ke arah cahaya itu. Napasnya berat. Belum tentu, rumah ini penuh tipu daya, kita harus hati-hati. Mereka melangkah masuk. Dan tiba-tiba, mereka sudah berdiri di tengah sebuah padang ilalang yang luas. Langit cerah. Matahari bersinar. Udara segar. Suasana sangat kontras dengan teror yang mereka alami sebelumnya. Raffi menghela napas lega. Kita berhasil, kita keluar.
Vina langsung memeluk Raffi sambil menangis. Gila, aku pikir kita nggak bakal selamat, Vi. Namun, kegembiraan itu hanya sebentar. Karena saat mereka menoleh ke belakang pintu kayu tua itu, sudah tidak ada. Pak Harjo menghela napas berat. Rumah itu menutup diri lagi. Mereka bertiga berdiri termenung, mencoba memastikan kalau ini memang dunia nyata. Namun, tiba-tiba terdengar suara ranting patah dari balik ilalang. Kresek. Raffi dan Vina langsung waspada. Apa itu? Dan dari balik ilalang muncul Doni. Wajahnya pucat, pakaiannya robek-robek. Tubuhnya penuh luka, tapi Doni masih hidup. Doni! Teriak Vina dan Raffi bersamaan, langsung berlari menghampirinya. Doni jatuh terduduk sambil terisak. Gue pikir gue udah mati, gue jatuh ke lubang itu, terus gue nggak tahu gue tiba-tiba ada di ruangan gelap. Suara-suara itu, mereka bisikin gue, suruh gue tinggal, suruh gue menyerah, gue hampir ikut mereka. Pak Harjo membantu menopangnya. Syukurlah kamu selamat. Rumah itu belum sempat menelan jiwamu sepenuhnya. Mereka berempat duduk di padang ilalang itu, mencoba mengatur napas, menenangkan diri dari teror yang baru saja mereka alami. Namun, di kejauhan, terdengar suara angin yang familiar, suara bisikan halus. Wow! Mereka menoleh, dan, di tengah padang ilalang itu, perlahan mulai muncul bayangan bentuk siluet rumah tua itu. Rumah angin. Raffi melangkah mundur. Enggak rumah itu, kenapa muncul lagi? Pak Harjo menatap rumah itu dengan wajah pucat. Sial, rumah itu. Ikut kita keluar, kutukannya belum selesai. Mereka semua berdiri terpaku. Perlahan, dari kejauhan, silhouet rumah angin mulai terlihat jelas. Berdiri megah namun menyeramkan di tengah padang ilalang yang sebelumnya kosong. Rumah itu seperti tumbuh dari tanah, merambat, membentuk dinding demi dinding, atap, hingga jendela-jendela rusak yang menatap mereka seperti mata iblis. Wow! Suara angin kembali terdengar, persis seperti saat mereka pertama kali masuk rumah itu. Doni bergetar hebat. Gila rumah itu. Ikut kita keluar, ini apaan sih sebenarnya, Pak? Kenapa kayak gini? Pak Harjo menatap tajam ke arah rumah itu. Wajahnya pucat, matanya membesar. Ini lebih buruk dari yang kupikir. Kutukannya bukan hanya di dalam rumah itu, tapi kini ikut dengan kita rumah itu, mencari tempat baru, untuk menelan korban berikutnya. Vina mundur beberapa langkah. Pak, artinya, siapapun yang lewat sini bakal. Ya, potong Pak Harjo. Siapapun yang mendekat akan tertarik, akan terjebak dan jadi tumbal selanjutnya. Raffi memandang rumah itu dengan marah, namun juga ketakutan. Enggak. Kita nggak bisa biarin rumah itu tetap di sini. Kita harus hancurkan, kita harus akhiri ini. Pak Harjo menggeleng pelan. Menghancurkan rumah angin bukan hal mudah. Ini bukan bangunan biasa. Ini, tempat pesugihan tertua yang sudah memakan ratusan, bahkan mungkin ribuan nyawa. Selama perjanjian-perjanjian lama masih terikat, rumah ini nggak akan pernah mati. Dari dalam rumah itu, terdengar suara tangisan, jeritan, tawa perempuan, dan suara langkah kaki yang menghantam lantai kayu. Duk. Tiba-tiba, pintu rumah itu terbuka sendiri, pelan. Krea! Dari dalam pintu itu, muncul sosok perempuan berbaju merah. Tubuhnya masih dipenuhi darah. Wajahnya rusak separuh, matanya menatap lurus ke arah mereka, kosong namun penuh amarah. Kalian tidak bisa kabur, rumah ini akan tetap bersama kalian sampai kalian mati. Keka. Akar-akar hitam merambat keluar dari tanah, menjulur ke arah kaki mereka, mencoba menarik, menyeret mereka kembali ke dalam rumah itu. Cepat! Jangan biarkan kaki kena, teriak Pak Harjo sambil merobek kain dan membakar garam kasar di sekeliling mereka, membentuk lingkaran perlindungan. Api dari garam yang terbakar membuat akar-akar itu mundur, menghitam, terbakar perlahan. Tapi suara dari rumah itu makin keras, makin menggila.
Kalian milikku, kalian milikku. Pak Harjo berteriak. Kita harus selesaikan ini. Sekarang atau tidak pernah. Vina menangis. Caranya gimana, Pak? Apa yang harus kita lakukan? Pak Harjo menatap mereka satu persatu. Kalau kita mau menghancurkan rumah ini, kita harus balik ke dalam cari ruang utama. Tempat pertama kali perjanjian pesugihan itu dilakukan dan hancurkan semua benda pusaka di sana. Tapi ingat, sekali kita masuk, nggak ada jaminan kita bisa keluar lagi. Mereka saling menatap. Tubuh gemetar, tapi tekad mulai tumbuh. Raffi mengepalkan tangannya. Gue lebih milih mati, daripada rumah ini ngambil korban lagi. Kita akhiri sekarang. Pintu rumah itu terbuka lebar, seperti memang sedang menunggu mereka. Angin berhembus, membawa bisikan. Masuklah, masuklah, kalian ditunggu di dalam. Dengan napas berat dan hati yang berdebar kencang, Raffi, Vina, Doni, dan Pak Harjo berdiri di depan pintu besar yang terbuka itu. Dari dalam rumah, keluar hawa dingin bercampur bau busuk dan amis darah yang begitu menusuk. Wow, wow. Suara angin kembali berhembus. Namun kali ini disertai bisikan. Kalian kembali, kalian kembali, kalian akan tinggal selamanya. Pak Harjo menggenggam erat tas kecil berisi perlengkapan ritualnya. Ingat, begitu kita masuk, kita harus langsung menuju ruang utama di bagian tengah rumah. Jangan tergoda suara apapun. Jangan lihat ke belakang. Fokus, atau kita nggak akan pernah keluar lagi. Raffi menelan ludah. Oke, ayo kita akhiri semua ini. Mereka melangkah masuk. Begitu kaki mereka melewati ambang pintu, suara pintu langsung menutup sendiri dengan keras. Brak! Gelap. Namun, lampu gantung tua di langit-langit tiba-tiba menyala sendiri, berkelap-kelip redup, memperlihatkan interior rumah yang kini jauh lebih menyeramkan dari sebelumnya. Dinding-dinding penuh bercak darah segar. Lantai kayu dipenuhi jejak kaki berlumpur dan suara-suara jeritan terdengar dari setiap sudut rumah. Saat mereka melangkah lebih dalam, tiba-tiba satu persatu pintu-pintu kamar terbuka sendiri. Sosok-sosok tanpa kepala, tubuh-tubuh hangus, dan wajah-wajah rusak menatap mereka dari dalam. Namun tidak menyerang, hanya mengikuti, mengawasi. Doni berbisik. Mereka nunggu kita gagal, nunggu kita nyerah. Pak Harjo menunjuk ke lorong tengah. Itu, ruangan utama, ruangan ritual. Mereka berlari menuju lorong itu, dan saat mereka sampai di depan pintu besar di ujung lorong, pintu itu terbuka perlahan. Di dalam, terlihat sebuah ruangan bundar. Dindingnya dipenuhi simbol-simbol kuno. Di tengah-tengah ruangan ada altar batu hitam, di atasnya tergeletak beberapa benda pusaka yang sangat menyeramkan. Kepala kerbau yang sudah menghitam. Patung kecil berbentuk manusia tanpa wajah. Mangkok berisi darah yang masih segar. Entah milik siapa. Dan seikat rambut manusia yang sudah kering. Pak Harjo menatap altar itu. Inilah sumber kutukan rumah angin. Semua pesugihan, semua perjanjian, semua darah yang tertumpah berpusat di sini. Tiba-tiba, terdengar suara tawa perempuan, keras, menggema. Hahaha, kalian pikir menghancurkan ini bisa membuat kalian bebas? Kalian sudah menjadi bagian dari rumah ini. Sosok perempuan berbaju merah muncul, kali ini tubuhnya jauh lebih mengerikan. Matanya hitam penuh darah, mulutnya robek hingga telinga dan di punggungnya tumbuh tangan-tangan hitam yang bergerak sendiri. Kalian akan jadi tumba alal. Sosok itu melayang cepat ke arah mereka. Disusul dengan suara lantai berderit, tembok yang bergetar dan suara ratusan arwah yang menangis, menjerit, tertawa, semuanya bercampur jadi satu. Pak Harjo buru-buru membuka kantongnya, menaburkan garam, daun kelor, dan membaca doa keras-keras. Allahu Akbar. Aku putuskan semua perjanjian ini. Raffi langsung mengambil patung kecil di atas altar itu dan menghantamkannya ke lantai. Kerak! Patung itu pecah, dan suara jeritan menggema keras. Vina menyiramkan air garam ke mangkok darah. Darah itu mendidih, berubah menjadi asap hitam. Doni dengan penuh keberanian membakar seikat rambut manusia itu. Api menyala tinggi,
Lalu terdengar suara jeritan. Tidak a. Sementara Pak Harjo melempar kepala kerbau ke lantai, menghancurkannya hingga retak dan pecah. Seluruh rumah bergetar hebat, dinding mulai runtuh, atap pecah. Lantai retak, suara jeritan dari ribuan arwah terdengar bersahutan. Sosok perempuan berbaju merah itu menjerit keras. Tubuhnya terbakar, pecah. Hancur menjadi abu, tangan-tangan hitam yang tumbuh di punggungnya menghilang satu persatu. Hingga akhirnya lenyap. Pak Harjo berteriak. Sekarang, cari jalan keluar. Mereka semua berlari sekuat tenaga ke arah pintu depan. Yang sebelumnya tertutup, kini terbuka perlahan. Cahaya terang dari luar masuk. Suara-suara jeritan perlahan mulai menghilang. Mereka berlari melewati ambang pintu itu, dan brak! Pintu tertutup dengan sendirinya. Hening. Rumah itu, perlahan, mulai hancur ambruk, menjadi debu, hingga akhirnya hilang lenyap, seolah tidak pernah ada. Mereka berdiri di tengah padang ilalang terengah-engah, menatap ke arah tempat rumah itu berdiri. Yang kini, hanyalah tanah kosong. Mereka berempat berdiri mematung. Napas masih terengah, dada naik turun kencang. Di depan mereka, tanah kosong, ilalang bergoyang tertiup angin. Rumah itu sudah benar-benar hilang. Vina memeluk Raffi erat, masih gemetar. Vi, beneran, udah nggak ada rumah itu, beneran hilang kan? Doni duduk di tanah, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Gue pikir gue nggak bakal selamat, sumpah, ini bener-bener neraka. Pak Harjo menatap kosong ke tempat bekas berdirinya rumah itu. Napasnya berat. Wajahnya menunjukkan kecemasan yang belum hilang. Iya, rumahnya memang hancur tapi... Raffi menoleh. Tapi kenapa, Pak? Apa belum selesai? Pak Harjo mengangguk pelan. Kutukannya mungkin gak sesederhana itu. Tempat itu memang sudah lenyap, tapi bekas energinya masih terasa. Rasakan, lihat sekeliling kalian. Mereka semua diam, mencoba merasakan. Dan benar, meskipun rumah itu hilang, udara di sekeliling mereka masih dingin berat seperti ada sesuatu yang mengawasi. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, ilalang bergoyang liar dan... Deug. Suara langkah berat samar, seperti berasal dari bawah tanah. Doni berdiri dengan gemetar. Enggak, jangan bilang masih ada yang tersisa di sini. Dari sela-sela ilalang, tiba-tiba muncul sebuah benda kecil, menggelinding berhenti tepat di depan kaki Raffi. Raffi menunduk, lalu perlahan mengambilnya. Sebuah patung kecil, berbentuk manusia tanpa wajah. Persis seperti yang mereka hancurkan di altar tadi. Namun patung ini, utuh, tanpa retakan sedikit pun. Pak Harjo langsung mundur satu langkah. Wajahnya membeku. Astagfirullah. Vina menatap dengan napas tercekat. Pak, kenapa? Kenapa patung itu masih ada? Bukannya udah dihancurin. Pak Harjo menatap patung itu dengan sorot mata ketakutan. Patung ini bukan patung biasa, ini adalah inti dari perjanjian benda ini, yang membuat rumah itu bisa muncul, atau berpindah tempat. Semua terdiam. Lalu, angin kembali berhembus dari kejauhan, terdengar suara. Tangisan anak kecil, disusul dengan suara tawa perempuan samar, lalu menghilang. Pak Harjo berkata dengan suara rendah. Kutukan itu belum berakhir, rumah itu tidak hancur, rumah itu hanya pindah, menunggu korban baru, menunggu orang-orang serakah yang mencari pesugihan, tanpa peduli apapun taruhannya. Semua saling menatap, wajah mereka pucat, tubuh mereka gemetar. Mereka sadar mimpi buruk ini belum benar-benar selesai. Dan dari kejauhan di balik kabut tipis, terlihat siluet rumah tua itu. Perlahan mulai terbentuk kembali, di tempat yang berbeda, di desa yang lain, menunggu korban berikutnya. Angin berembus semakin kencang, membawa bisikan-bisikan yang terdengar seperti rintihan dan tawa menyeramkan. Kabut perlahan menebal, dan dari balik kabut itu, siluet rumah angin mulai terbentuk kembali, perlahan, namun pasti. Pak Harjo melangkah mundur, wajahnya pucat. Sial, kutukan ini
Gak bisa dihancurkan semudah itu. Rumah angin bukan cuma bangunan, dia adalah entitas roh kekuatan jahat yang butuh terus-menerus diberi tumbal. Doni memandang patung tanpa wajah yang masih ada di tangan Raffi. Pak, jadi, selama benda itu ada, rumah itu nggak akan pernah hilang? Pak Harjo mengangguk. Benar, patung ini adalah kunci, ini bukan cuma simbol, tapi pusat kekuatan dari perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang pernah melakukan pesugihan di sana. Vina mundur ketakutan. Lalu, apa yang harus kita lakuin, Pak? Kita bakar aja patung itu. Pak Harjo langsung membentak. Jangan. Jangan sembarangan. Benda ini, kalau dihancurkan tanpa ritual yang benar, kutukannya bisa lepas menyebar dan bukan cuma satu rumah, bisa jadi seluruh desa atau kota jadi tempat teror ini. Tiba-tiba, brak! Dari tanah di depan mereka, muncul tangan-tangan hitam, keluar seperti akar mencengkram ilalang menarik sesuatu ke atas. Perlahan, lantai kayu rumah itu mulai terbentuk kembali, dinding jendela-jendela pecah. Dan pintu besar yang menganga seperti mulut monster. Semua muncul dari dalam tanah. Rumah angin hidup kembali. Dan dari dalam rumah itu, terdengar suara. Hahaha. Kalian pikir kalian bisa kabur? Rumah ini, aku, adalah bagian dari dunia kalian sekarang. Kalian tidak akan pernah bisa bebas. Raffi mencengkeram patung itu kuat-kuat. Pak, kalau dihancurkan bisa nyebar, terus harus gimana? Pak Harjo terdiam. Wajahnya serius. Napas berat. Satu-satunya cara adalah mengurung kutukan ini kembali. Tapi, itu artinya salah satu dari kita harus menjadi penjaga barunya. Menjaga segel agar rumah ini tidak bangkit lagi, tapi risikonya hidupmu tidak akan pernah normal lagi. Semua terdiam. Vina gemetar. Pak, serius, maksudnya salah satu dari kita harus tinggal di sini menjaga kutukan ini selamanya? Pak Harjo mengangguk pelan. Atau, kalau tidak, rumah ini akan terus muncul di mana saja, menelan siapa saja, anak-anak, keluarga, siapapun yang mendekat. Sementara itu, dari dalam rumah, sosok perempuan berbaju merah muncul kembali. Tubuhnya separuh hancur, namun matanya bersinar merah menyala, penuh dendam. Kalian milik rumah ini. Akar-akar hitam mulai menjulur ke arah mereka lagi. Lebih cepat, lebih ganas. Raffi menatap patung itu. Lalu menatap teman-temannya, wajahnya penuh ketakutan bercampur tekad. Kalau ini, satu-satunya cara gue siap asal kutukan ini nggak nyebar ke orang lain. Pak Harjo langsung memegang bahunya. Tunggu, jangan gegabah, kita masih bisa cari cara lain. Mungkin ada cara tanpa harus ada yang jadi penjaga. Tapi kita harus cepat sebelum kutukannya lepas. Suara dari dalam rumah semakin keras, jeritan, tawa, rintihan, dan suara langkah kaki. Semua bercampur menjadi satu. Masuk, kalian. Ditunggu. Mereka tidak punya waktu banyak, pilihan di depan mata. Segel ulang rumah itu dengan salah satu menjadi penjaga kutukan. Atau, membiarkan rumah itu bangkit dan teror ini menyebar lebih luas. Suara jeritan, tangisan, dan tawa menyeramkan kini terdengar semakin keras. Akar-akar hitam mencuat dari tanah, menjulur cepat ke arah mereka. Rumah angin berdiri kembali, lebih mengerikan, lebih kelam seperti sedang lapar, menunggu tumbal baru. Masuk, kalian. Ditunggu. Suara itu bergema, menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Harjo menggenggam erat patung tanpa wajah yang masih berada di tangan Raffi. Dengerin baik-baik, ini waktunya, kita harus putuskan sekarang. Vina menangis. Pak, nggak ada cara lain? Tolong bilang, ada cara lain tanpa harus ada yang jadi penjaga. Pak Harjo menarik napas panjang. Sebenarnya ada satu cara lagi, tapi risikonya jauh lebih besar. Raffi menatapnya tajam. Apa itu, Pak? Pak Harjo menatap rumah itu dalam-dalam. Kita bisa melakukan ritual penyegelan akhir, tapi bedanya, kita tidak akan mengurung kutukan ini ke dalam rumah saja. Kita akan memutus semua ikatan perjanjian yang pernah dibuat oleh para pelaku pesugihan, artinya rumah ini akan hancur selamanya.
Doni buru-buru menyahut. Lah, itu kan bagus, Pak. Kenapa tadi nggak dari awal? Pak Harjo menggeleng. Wajahnya makin tegang. Karena konsekuensinya semua energi kutukan itu, semua roh-roh marah, arwah tumbal, dan kekuatan hitamnya akan dilepaskan ke satu tubuh. Semua langsung menatapnya ngeri. Dan tubuh itu harus bisa menampung semuanya lalu ikut musnah bersama rumah ini. Vina menutup mulutnya, menahan tangis. Pak, berarti itu, artinya seseorang harus jadi wadahnya dan mati? Pak Harjo mengangguk. Iya, tapi, kalau berhasil, rumah angin akan hancur selamanya. Tidak akan ada lagi tempat pesugihan ini. Tidak akan ada lagi korban. Akar-akar hitam makin mendekat. Sosok perempuan berbaju merah itu melayang cepat. Rambutnya menjuntai ke tanah, mulutnya robek, menjerit. Serahkan dirimu. Jadi bagian dari rumah ini. Raffi mengepalkan tangannya. Wajahnya gemetar. Tapi tekadnya bulat. Kalau itu satu-satunya cara gue rela, biar kutukan ini selesai. Biar nggak ada lagi yang mati gara-gara rumah sialan ini. Vina langsung memeluk Raffi erat. Enggak. Gue nggak mau kau mati, Raffi. Jangan. Pak Harjo buru-buru menarik Vina. Vina, jangan ganggu. Kalau kita mau selamat, kita harus percaya sama dia. Doni berteriak. Raffi, pikir dulu. Jangan sembarangan. Tapi Raffi sudah melangkah maju. Ia memegang patung tanpa wajah itu dengan kedua tangan. Kalau hidup gue harus jadi harga buat akhiri ini, gue terima. Pak Harjo mulai membaca doa keras-keras. Garam, daun kelor, dan benang merah disebar membentuk lingkaran. Raffi masuk ke dalam lingkaran itu. Akar-akar hitam langsung menyerbu, namun terhenti di tepi lingkaran, seperti terbakar. Sosok perempuan berbaju merah melayang di atas mereka, menjerit keras. Tidak, aku. Tidak, mau. Raffi meremas patung itu. Lalu dengan teriakan penuh amarah dan air mata. Aku putuskan. Semua perjanjian ini. Sekarang. Kerak. Patung itu pecah, bersamaan dengan itu. Petir menyambar, langit menjadi gelap, tanah bergetar hebat. Awan hitam tebal turun, suara jeritan ribuan arwah terdengar bersamaan, angin menderu, dan tubuh Raffi langsung terangkat ke udara. Ratusan tangan hitam muncul dari pusaran angin menarik, merobek, menyerap semua energi hitam, semua kutukan, semua arwah, masuk ke tubuh Raffi. Vina menangis histeris. Raffi! Raffi! Jangan! Jangan! Tubuh Raffi mulai pecah, terbakar api hitam. Namun wajahnya tetap menatap ke depan dengan senyum terakhir. Maaf, Vin, jaga dirimu, gue sayang sama lo. Brak! Pusaran itu meledak. Rumah angin runtuh, ambruk. Menjadi abu, hilang, lenyap, tanpa sisa. Sunyi, sepi, tidak ada apa-apa lagi kecuali padang ilalang kosong. Vina terduduk, menatap tempat di mana Raffi berdiri tadi. Air matanya tidak berhenti mengalir. Doni memeluknya, ikut menangis. Pak Harjo menunduk, membaca doa dengan suara lirih. Angin berhembus pelan. Padang ilalang itu kini benar-benar sunyi. Tidak ada lagi rumah angin. Tidak ada lagi bisikan. Tidak ada lagi jeritan. Hanya keheningan dan bekas luka yang sangat dalam. Vina terduduk lemas di tanah, memeluk lututnya. Air matanya terus mengalir. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Raffi, Raffi, kamu beneran pergi? Bisiknya dengan suara parau. Doni menatap Vina dengan mata berkaca-kaca. Ia pun masih syok, sulit menerima kenyataan. Gila ini semua beneran kejadian dan Raffi dia. Doni tak sanggup melanjutkan kata-katanya. Pak Harjo duduk bersila, menunduk, membaca doa dengan suara lirih. Wajahnya kusut, penuh duka, sekaligus kelelahan. Anak itu benar-benar pahlawan. Dia memilih menanggung semuanya demi menghentikan kutukan ini, demi menyelamatkan banyak nyawa.
Langit yang sebelumnya gelap kini perlahan kembali cerah. Kabut tebal menghilang. Matahari muncul, menyinari padang ilalang yang tadi jadi saksi bisu tragedi ini. Namun, suasana hati mereka tetap gelap. Raffi sudah tiada. Pak Harjo berdiri, menatap ke tempat di mana tubuh Raffi terakhir kali berdiri. Tapi, percayalah, pengorbanannya tidak sia-sia. Rumah angin benar-benar sudah hilang. Kutukan itu sudah berakhir. Vina menggeleng lemah. Tapi kenapa harus dia? Pak, kenapa? Kenapa bukan aku aja? Kenapa harus Raffi? Air matanya semakin deras. Dia janji nggak bakal ninggalin aku, dia janji. Doni ikut terduduk, memukul tanah dengan marah. Sial, dunia ini nggak adil, kenapa harus kayak gini? Kenapa harus dia yang pergi? Kita yang pengecut malah masih hidup. Pak Harjo menarik napas dalam, lalu berkata pelan. Kalian gak boleh terus-terusan tenggelam dalam kesedihan. Raffi udah milih jalannya. Jalan yang cuma orang dengan hati paling kuat yang bisa lakukan. Sekarang tugas kita adalah hidup. Menjalani hidup ini dengan menjaga semua yang sudah dia korbankan. Vina menggenggam erat liontin yang ada di lehernya. Liontin pemberian Raffi. Ia memeluknya seolah itu satu-satunya cara untuk merasa Raffi masih bersamanya. Aku janji, aku bakal terus hidup, tapi aku nggak akan pernah lupa sama dia seumur hidupku. Saat mereka mulai berjalan menjauh dari lokasi bekas rumah angin, tiba-tiba angin kembali berhembus. Dan terdengar suara lirih, samar. Vina, aku sayang kamu, jalani hidupmu, aku selalu ada di sini. Vina berhenti, menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa, hanya ilalang yang bergoyang pelan, namun senyuman tipis muncul di wajahnya. Aku dengar, Vi, aku dengar, aku juga sayang kamu. Mereka bertiga melangkah pergi, meninggalkan tempat terkutuk itu dengan luka, tapi juga harapan baru. Sudah 3 minggu berlalu sejak kejadian mengerikan di rumah angin itu. Vina, Doni, dan Pak Harjo telah kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Namun, hidup mereka tidak pernah sama lagi. Setiap malam, Vina masih sering terbangun. Mimpi buruk itu terus menghantuinya. Mimpi tentang suara jeritan tawa perempuan berbaju merah, dan sosok Raffi yang tersenyum. Lalu perlahan hancur menjadi debu. Di kamarnya, Vina menatap foto dirinya bersama Raffi, foto yang mereka ambil beberapa bulan lalu. Air matanya kembali mengalir. Vi, aku nggak tahu gimana caranya hidup tanpa kamu, semua rasanya hampa. Bisiknya lirih. Di sisi lain, Doni juga tidak luput dari trauma. Setiap malam ia mendengar suara langkah, suara bisikan, suara pintu yang berderit, padahal tidak ada siapa-siapa. Bahkan kadang, saat menatap cermin, ia melihat bayangan rumah tua itu, berdiri jauh di belakangnya, lalu menghilang dalam sekejap. Doni berteriak panik. Sialan! Kenapa bayangannya masih ada? Kenapa gue masih ngelihat itu? Sementara Pak Harjo mencoba menenangkan dirinya lewat doa dan ritual pembersihan. Namun ia tahu bekas energi kutukan itu meninggalkan jejak yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Ia duduk di ruang belakang rumahnya, menatap dupa yang terbakar sambil berbisik. Semoga ini benar-benar berakhir, semoga nggak ada yang kebuka lagi. Tapi malam itu, saat angin bertiup lebih kencang dari biasanya, Vina terbangun oleh suara ketukan. Tok, tok, tok. Ia menoleh ke arah jendela, jendelanya tertutup rapat. Lalu suara itu pindah ke pintu. Tok, tok, tok. Dengan gemetar, ia mendekati pintu. Siapa di luar? Tanyanya pelan. Suaranya serak karena takut. Tidak ada jawaban. Hanya selembar kertas tipis yang tiba-tiba tergelincir dari bawah pintu. Vina perlahan mengambilnya. Di atas kertas itu, tertulis dengan tulisan tangan yang sangat dia kenal. Jangan takut, aku selalu di sini. R. Mata Vina membesar. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Raffi? Bisiknya pelan. Air matanya langsung jatuh. Tubuhnya gemetar, campuran antara takut, bingung, dan rindu yang tak terkira. Ia buru-buru membuka pintu. Tapi,
tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin dan bayangan ilalang yang bergoyang pelan di kejauhan. Di tempat lain, Doni yang tertidur di ruang tengah juga mendadak terbangun. Matanya tertuju ke sudut ruangan. Di sana samar, terlihat siluet seseorang berdiri, tersenyum, lalu perlahan menghilang. Apa itu Raffi? Atau sesuatu yang lain? Bisik Doni dengan napas tercekat. Sementara itu, di bawah tanah jauh di tempat bekas berdirinya rumah angin, terdengar suara berbisik, lirih, samar. Kalian pikir semuanya sudah berakhir? Ini baru permulaan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Awan gelap menggantung, bulan tertutup sepenuhnya. Suara angin berhembus, disertai bisikan lirih yang sulit dijelaskan. Di kamar Vina, ia duduk memeluk lutut, menatap kertas kecil bertuliskan pesan itu. Tangannya gemetar, matanya masih basah. Jangan takut, aku selalu di sini. Air matanya menetes. Vi, apa benar ini kamu? Apa benar kamu masih di sini? Suaranya bergetar, antara takut dan rindu. Namun, tiba-tiba, tok, tok, tok. Ketukan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih jelas. Vina berdiri perlahan, mendekati jendela. Dan, di kaca jendela samar-samar terlihat bekas cap tangan berdarah. 2 Suara petir menyambar, menerangi kamar itu sesaat. Di pantulan kaca, Vina melihat sosok bayangan. Seseorang berdiri di belakangnya. Dengan napas tercekat, Vina berbalik. Tapi, tidak ada siapa-siapa. Sementara itu, di rumah Doni, ia duduk menatap layar laptop, mencoba mencari informasi tentang fenomena roh yang masih gentayangan setelah ritual penyegelan. Namun, layar laptopnya tiba-tiba berkedip. Semuanya berubah jadi hitam. Lalu muncul tulisan merah. Aku belum pergi. Doni melompat mundur dari kursinya. Sial, sial, apa-apaan ini? Gue pikir ini udah selesai. Lalu, dari headphone yang terhubung, terdengar suara. Suara tawa perempuan, suara langkah, dan suara lirih Raffi. Don, hati-hati, kutukan ini belum benar-benar selesai. Doni memegang kepalanya, gemetar. Apa maksudnya, Vi? Jangan cuma ngomong gitu. Jelasin. Tiba-tiba, lampu mati. Rumah Doni gelap total. Dan, dari sudut ruangan muncul suara bisikan. Kalian pikir, kalian bisa kabur dari aku? Di tempat lain, Pak Harjo tengah menyiapkan dupa, air garam, dan kemenyan untuk melakukan ritual pembersihan. Namun, saat ia mulai membacakan doa, semua lilin yang menyala padam bersamaan. Asap hitam muncul dari dalam kendi yang ia siapkan. Dari asap itu, perlahan membentuk wajah perempuan berbaju merah dengan senyum lebar penuh darah. Harjo, kamu pikir kamu bisa menutup semuanya? Rumah itu mungkin hancur, tapi aku tidak akan pernah hancur. Pak Harjo terjatuh. Tidak. Ini nggak boleh terjadi. Kutukan ini harus berakhir. Tapi suara itu tertawa semakin keras, menggema di seluruh rumah. Dan, di kejauhan, di tengah hutan, terlihat ilalang yang mulai bergoyang hebat, tanah yang pecah perlahan, dan sesuatu mulai muncul dari dalam tanah. Bukan rumah, tapi sebuah batu besar hitam, penuh ukiran simbol-simbol pesugihan. Dari batu itu, asap hitam keluar dan suara tawa kembali terdengar. Kalian pikir sudah berakhir? Ini baru awalnya. Awan hitam menutupi langit. Angin berhembus membawa aroma busuk, bau darah, dan bau tanah basah yang menyengat. Dari tengah hutan itu, batu hitam raksasa perlahan retak, mengeluarkan asap hitam pekat disertai suara jeritan ratusan arwah. Arg. Lepaskan kami. Tumba Aal. Batu itu retak semakin besar, hingga dari dalamnya keluar sosok-sosok bayangan hitam, tinggi, kurus, dengan tangan panjang menjuntai sampai ke tanah,
mata merah menyala, dan mulut penuh gigi tajam. Mereka adalah manifestasi dari semua arwah tumbal yang tidak tenang. Dan kini, tanpa rumah angin, mereka lepas, liar bebas. Di rumahnya, Vina terbangun mendadak. Kepalanya pusing, matanya melihat bayangan-bayangan hitam merayap di dinding kamarnya. Vin bangun cepat keluar. Suara Raffi terdengar lagi jelas, tegas. Vina langsung bangkit. Vi, itu beneran kamu. Namun, sebelum sempat menjawab, pintu kamarnya terbanting terbuka sendiri. Dari sana, masuk asap hitam membentuk sosok perempuan berbaju merah. Kini tubuhnya jauh lebih mengerikan. Kepalanya terbalik, lidah menjulur panjang sampai menyentuh lantai, dan tangan-tangannya bercabang menjadi puluhan. Vina kau masih hidup. Harusnya, kau mati. Vina berteriak histeris, lalu berlari keluar dari kamar. Namun, dari setiap sudut rumah, bayangan hitam mulai keluar, menjerit tertawa, dan mengejarnya. Di waktu yang sama, Doni yang sedang mencoba menenangkan dirinya tiba-tiba mendengar suara kaca pecah. Ia menoleh, dan dari jendela, seekor makhluk mirip manusia, tapi seluruh tubuhnya dipenuhi belatung, merangkak masuk. Krek, krek, krek. Sendi-sendi makhluk itu berbunyi keras setiap bergerak. Matanya kosong, namun mulutnya terus berbisik. Doni, kamu juga bagian dari kutukan. Doni gemetar. Enggak. Sialan. Jangan deket-deket gue. Ia mengambil garam yang disimpan di laci dan melemparnya. Makhluk itu menjerit. Tubuhnya terbakar sebagian, tapi tidak hancur. Arg! Ini belum selesai. Sementara itu, Pak Harjo yang sudah menyadari bahwa kutukan itu tidak benar-benar berakhir, langsung membuka lemari tuanya, mengeluarkan sebuah kitab kuno. Waktu kita nggak banyak, kutukan ini udah terlepas, dan kalau nggak segera disegel mereka akan menyebar bukan cuma ke desa ini, tapi kemana-mana. Ia membaca mantra cepat, menyiapkan dupa, garam, dan benang merah. Namun, tiba-tiba lantai rumahnya retak, tangan-tangan hitam keluar. Menarik kaki Pak Harjo. Arg! Tidak! Lepaskan! Di tengah kekacauan ini, terdengar lagi suara lirih, suara yang mereka kenal. Kalian masih bisa menghentikan ini, asal kalian percaya sama aku. Suara itu, suara Raffi. Vina menjerit. Vi, apa itu beneran kamu? Tunjukin caranya. Suara itu membalas. Datang ke tempat aku menghilang, di sana jawabannya ada. Malam semakin pekat. Awan hitam menggulung. Petir menyambar tanpa henti. Angin kencang membawa bisikan jeritan, tangisan, dan tawa menyeramkan dari segala penjuru. Di tengah padang ilalang yang kini berubah menjadi tanah mati, sebuah gerbang batu hitam berdiri. Tinggi, besar, penuh dengan ukiran aneh berbentuk wajah-wajah meringis, tangan-tangan terjulur, dan simbol-simbol kuno yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Vina, Doni, dan Pak Harjo berdiri beberapa meter di depannya. Wajah mereka pucat, napas berat. Doni menatap gerbang itu dengan gemetar. Ini gerbang apaan, Pak? Kenapa? Kenapa ngerasa kayak semua ketakutan kita, semua mimpi buruk kita, kumpul di sini? Pak Harjo menarik napas panjang. Suara doanya bergetar. Ini, asal mula semuanya sumber kutukan, tempat perjanjian pesugihan pertama dibuat, jauh sebelum rumah angin berdiri. Vina menggenggam liontin pemberian Raffi dengan erat. Vi, apa ini maksudmu? Jawabannya ada di sini, bisiknya. Dan benar suara Raffi terdengar lagi. Samar, seakan berbisik di telinga mereka. Di balik gerbang itu, kalian akan tahu kebenarannya dan bagaimana menghentikannya, tapi kalian juga harus siap. Tidak semua yang masuk bisa keluar hidup-hidup. Tiba-tiba, petir menyambar tiang gerbang. Pintu batu itu perlahan terbuka sendiri. Suara erangan jeritan dan isakan terdengar dari baliknya. Dari celah itu, keluar asap hitam pekat, disertai bayangan-bayangan samar yang merangkak,
melayang, menjerit. Masuklah. Suara itu bergema berat dalam, seakan berasal dari perut bumi. Pak Harjo menoleh pada Vina dan Doni. Dengar, setelah kita masuk, gak ada jalan mundur, kita harus siap. Apapun yang ada di dalam, kalau gagal bukan cuma kita, seluruh kota, mungkin seluruh negeri bakal jadi tempat neraka ini. Doni menelan ludah. Ya Allah, ya udah, ayo. Bismillah. Vina mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Demi Raffi, demi semua orang, kita harus akhiri ini. Mereka bertiga melangkah masuk. Begitu melewati gerbang, dunia berubah total. Tidak ada lagi tanah. Tidak ada langit. Mereka kini berada di sebuah tempat hitam pekat, tanpa ujung. Di mana-mana hanya terlihat lautan tangan-tangan hitam yang menjulur dari kegelapan dan mata-mata merah yang menyala mengawasi mereka. Di tengah tempat itu, ada sebuah altar batu raksasa. Dan di atasnya berdiri sosok yang tidak asing. Sosok perempuan berbaju merah. Namun kini jauh lebih mengerikan. Tubuhnya bersayap. Namun sayap itu terbuat dari tulang-tulang manusia. Kepalanya memiliki tanduk besar melingkar. Dialah Ratu Kutukan, penguasa pesugihan, asal mula semua perjanjian kotor yang pernah terjadi. Hahaha. Kalian berani masuk ke wilayahku? Siap-siap, karena kalian akan jadi tumba alal. Suara tawanya menggema. Dari sekeliling altar, ribuan bayangan hitam bangkit, berjalan, merangkak, melayang, mengepung mereka. Pak Harjo mulai membaca doa keras-keras, menggenggam kitab kuno yang dibawanya. Doni menyiapkan garam dan benang merah. Vina memegang liontin Raffi, memejamkan mata. Vi, bantu kami, bimbing kami. Dan, tiba-tiba, cahaya terang muncul dari liontin itu. Siluet Raffi muncul berdiri di samping mereka, samar, tapi jelas. Kalian gak sendirian. Ayo, kita akhiri semuanya. Hahaha. Suara tawa Ratu Kutukan menggema, bergema seperti ribuan suara bersamaan. Ribuan sosok bayangan hitam menyerbu dari segala arah. Pak Harjo berdiri di depan. Tangannya gemetar namun mantap memegang kitab kuno. Ia mulai melafalkan mantra dengan suara lantang. Ya Allah, ya leluhur, ya penjaga alam, putuskan ikatan ini. Putuskan semua kesepakatan kotor ini. Cahaya kuning keemasan mulai keluar dari kitab itu, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. Namun, setiap kali satu bayangan terkena cahaya dan terbakar, 3 bayangan baru muncul, lebih besar, lebih buas. Doni melempar garam ke arah makhluk yang mendekat. Makhluk itu menjerit, tubuhnya terbakar, meleleh. Tapi puluhan makhluk lain langsung menggantikan. Sial, mereka nggak habis-habis. Teriak Doni panik. Vina berdiri di tengah, memegang liontin Raffi yang kini bersinar sangat terang. Dan, tiba-tiba suara Raffi terdengar. Vin, liontin itu bukan cuma benda, itu segel-segel terakhir, kekuatan terakhir untuk mengakhiri ini. Vina memandang liontin itu dengan mata berkaca-kaca. Terus, gue harus ngapain, Vi? Hancurkan di altar itu, tapi ingat, sekali kamu lakukan, semua energi kutukan akan tersedot dan mungkin gak ada jalan pulang buat kalian. Ratu Kutukan berdiri di atas altar. Matanya menyala merah. Berani kalian? Aku adalah raja. Aku adalah ratu. Aku adalah kematian. Kalian semua akan mati. Sayap-sayap tulang itu mengepak, mengeluarkan ribuan jarum hitam yang terbang ke arah mereka. Pak Harjo segera membaca doa pelindung, membentuk dinding cahaya. Tahan. Vina A. Sekarang. Vina menatap altar itu. Dengan sekuat tenaga, ia berlari menembus barisan bayangan yang mencoba menghalangi. Doni menutupi dari belakang dengan garam dan benang merah, menjerit. Vina A. Cepat. Kerak. Sayap Ratu Kutukan menghantam tanah, menciptakan gempa hebat. Bayangan mulai merayap ke kaki Vina, menariknya. Namun, liontin itu bersinar makin terang, membakar bayangan yang menyentuhnya. Vina berdiri di depan altar,
menatap Ratu Kutukan yang kini melayang di atasnya. Ini, Raffi. Dan untuk semua korban. Dengan seluruh tenaga. 2 AR. Ia menghancurkan liontin itu di atas altar. Sebuah ledakan cahaya putih menyilaukan segalanya. Semua bayangan menjerit, terbakar, meleleh, menghilang. Ratu Kutukan menjerit sekeras-kerasnya. Tubuhnya pecah, retak hancur, meledak menjadi debu hitam, lalu lenyap selamanya. Harah. Tidak Aku. Tidak Mau. Tanah yang hitam itu mulai runtuh. Dunia kegelapan itu mulai hancur. Retakan muncul di mana-mana. Pak Harjo berteriak. Vina Doni. Pegang tanganku. Kita harus keluar sekarang. Sebuah portal cahaya terbuka di atas mereka. Mereka bertiga melompat. 2 AR. Dan portal itu menutup. Bersamaan dengan seluruh dunia kegelapan yang runtuh, hilang, dan lenyap. Mereka bertiga terjatuh di tengah padang ilalang. Matahari mulai terbit, angin sejuk berhembus. Tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi kutukan. Rumah angin, gerbang kutukan dan ratu kegelapan, semuanya telah benar-benar lenyap selamanya. Vina menatap langit, air matanya mengalir. Vi, terima kasih aku akan hidup buat lo buat semua orang. Pak Harjo menutup kitabnya, menatap mereka berdua. Anak-anak kita berhasil, semuanya benar-benar berakhir. Doni tersenyum lemah. Gila, kita hidup. Vin, kita beneran hidup. Matahari bersinar terang, membawa harapan baru. Setelah kegelapan yang panjang, pagi itu terasa berbeda, tenang, tapi menyimpan keheningan yang dalam. Matahari bersinar cerah. Angin berhembus pelan di padang ilalang yang kini hanya menyisakan rerumputan hijau. Vina terduduk menatap langit. Matanya masih basah, tapi bibirnya tersenyum tipis. Vi, kutukannya udah hilang, semua udah berakhir, tapi rasa kehilangan ini gak akan pernah hilang. Bisiknya lirih. Doni duduk di samping Vina, memandang jauh ke depan. Iya. Vin, walaupun semua teror itu udah hilang, luka ini bakal selalu ada. Nggak bakal bisa hilang seumur hidup kita. Pak Harjo berdiri memandang langit. Ia menghembuskan napas panjang. Kalian harus ingat, apa yang kalian alami adalah pelajaran hidup paling berharga. Banyak orang nggak tahu seberapa besarnya harga yang harus dibayar demi keserakahan, demi pesugihan. Tapi kalian adalah saksi hidup bahwa semua itu selalu berujung pada kehancuran. Vina menggenggam liontin yang sudah retak. Satu-satunya peninggalan dari Raffi. Air matanya kembali menetes. Terima kasih, Vi. Kamu udah ngorbanin segalanya buat aku, buat kita, buat semuanya. Doni menepuk bahu Vina. Gue janji, Vin, mulai hari ini, gue bakal jagain lo. Gue nggak mau kehilangan siapapun lagi. Cukup sampai di sini. Pak Harjo tersenyum kecil. Tugas kita selesai, kutukan itu udah hilang, tapi ingat cerita ini harus kalian sampaikan. Supaya nggak ada lagi orang yang tergoda sama jalan sesat. Supaya nggak ada lagi yang terjebak di lingkaran setan kayak gitu. Mereka bertiga berjalan meninggalkan tempat itu. Perlahan dengan langkah berat, tapi penuh harapan. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh warga yang heran. Karena semalaman hujan badai hebat terjadi, suara gemuruh terdengar dari arah hutan. Namun kini, semuanya kembali tenang. Tidak ada lagi aura gelap. Tidak ada lagi bisikan. Rumah angin benar-benar telah hilang selamanya. Namun, meski kutukan itu telah berakhir, luka, trauma, rasa kehilangan akan tetap tinggal, sebagai bekas yang takkan pernah hilang. Vina berdiri di depan makam kosong. Makam simbolis untuk Raffi. Ia menaruh bunga putih di sana. Selamat jalan, Vi, semoga kamu tenang di sana. Gue janji bakal terus hidup dan terus mengenang kamu selamanya. Angin berhembus pelan, seolah ada suara lembut berbisik. Aku selalu di sini, Vin. Mata Vina berkaca-kaca. Ia tersenyum. Aku tahu, Vi, aku tahu.
Kamera perlahan menjauh, menampilkan langit biru, ilalang yang bergoyang, dan tulisan. Kadang, keserakahan manusia membuka pintu-pintu kegelapan yang seharusnya tidak pernah dibuka. Setahun kemudian, desa itu kini tampak lebih damai. Tidak ada lagi kabut tebal. Tidak ada lagi suara-suara aneh dari hutan. Padang ilalang yang dulu menjadi saksi bisu tragedi itu kini tumbuh subur, dihiasi bunga-bunga liar yang bermekaran. Namun, meski semuanya terlihat tenang di permukaan, bekas luka itu tetap membekas di hati mereka yang pernah merasakannya. Vina kini menjalani hidupnya seperti biasa. Ia membuka sebuah warung kecil di dekat jalan utama desa. Tapi di sudut warungnya, selalu tergantung sebuah liontin retak, milik Raffi. Setiap kali ada yang bertanya tentang liontin itu, ia hanya tersenyum dan menjawab. Itu pengingat bahwa tidak semua pintu harus dibuka. Doni memilih pindah ke kota, membuka usaha kecil. Namun, setiap malam sebelum tidur, ia selalu menyalakan dupa dan meletakkan segenggam garam di sudut kamarnya. Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan untuk semua jiwa yang pernah terjebak dalam kutukan itu. Sementara Pak Harjo, sang penjaga ilmu, tetap tinggal di desa. Namun kini ia lebih sering menghabiskan waktu dengan mengajarkan generasi muda tentang bahaya ilmu hitam, pesugihan, dan pentingnya menjaga diri dari godaan-godaan gelap. Ilmu itu netral, tinggal manusianya yang memilih, mau digunakan untuk kebaikan, atau malah membuka pintu neraka sendiri. Namun, yang tidak mereka sadari, di tengah hutan itu, jauh lebih dalam dari tempat berdirinya rumah angin dulu, tertanam sebuah benda kecil, sebuah boneka kayu berlumur darah. Terkubur setengah badan, matanya terbuat dari pecahan kaca. Dan, pada malam-malam tertentu boneka itu bergerak sedikit seolah bernapas. Dari sela-sela kayu yang retak, terdengar suara, sangat pelan, hampir tak terdengar. Kutukan tidak pernah benar-benar mati. Kamera perlahan menjauh, meninggalkan hutan itu, dan tulisan besar muncul. Tamat. Jangan pernah membuka pintu yang seharusnya tertutup. Setelah perjuangan panjang melawan Ratu Kutukan dan mematahkan gerbang pesugihan, Vina, Doni, dan Pak Harjo berhasil keluar hidup-hidup. Rumah angin benar-benar lenyap. Tanah bekas berdirinya kini hanya padang ilalang biasa. Vina melanjutkan hidupnya dengan membawa luka dan kenangan tentang Raffi, cinta sejatinya yang berkorban demi menghancurkan kutukan itu. Ia berjanji akan menjalani hidupnya sebaik mungkin dan tidak akan membiarkan siapapun terjebak dalam godaan pesugihan lagi. Doni, yang dulunya hanya ikut-ikutan, kini benar-benar berubah. Ia sadar bahwa hidup memang harus diperjuangkan dengan cara yang halal, tanpa jalan pintas yang menyesatkan. Gue janji, cukup sampai di sini, gue bakal hidup jujur. Apa adanya, ucapnya. Pak Harjo, sang penjaga ilmu, kembali menjadi guru spiritual di desa. Ia menyebarkan ilmu tentang cara melindungi diri dari godaan-godaan gaib dan selalu mengingatkan warga. Ingat, ilmu hitam itu nyata. Tapi pilihan untuk masuk atau tidak ada di tangan kita. Tidak ada lagi rumah angin. Tidak ada lagi bisikan, jeritan, atau bayangan yang mengikuti. Namun cerita ini menjadi pelajaran besar bagi semua orang. Bahwa keserakahan adalah gerbang bagi kehancuran. Dan bahwa tidak semua pintu layak untuk dibuka. Tapi kenangan dan luka akan selalu membekas menjadi peringatan untuk generasi selanjutnya. Jangan pernah bermain-main dengan tempat terlarang. Karena sekali masuk, belum tentu bisa keluar.